Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Di Balik Wajah Cantiknya. Cerita ini ditulis oleh Asmi. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Hari ini adalah hari ke-7 pernikahan Dara dan Alvin yang ditunggu-tunggu Bu Surti. Karena Dara pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan kepada Rudy dan Ivan yang selama ini hilang tanpa jejak. Banyak yang bertanya-tanya, di mana Rudy dan Ivan pergi? Kenapa mereka tega meninggalkan Dara dikala masih hangat-hangatnya menjadi pasangan pengantin? Namun banyak dari semua pertanyaan itu kini terjawab sudah. Bu Surti menemukan 2 potongan kepala manusia yang wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Meskipun begitu, ia sangat mengenali 2 wajah tersebut. Ia juga menemukan potongan kedua tubuh yang disatukan dalam kantong plastik merah dan diletakkan dalam lemari, berdampingan dengan potongan 2 kepala yang baunya itu sudah sangat busuk. Sedangkan untuk mensiasati agar bau busuknya itu tidak menguar kemana-mana, Dara menutup semua celah dalam lemari itu dengan menggunakan plaster. Lalu dia memberikannya pengawet agar potongan-potongan kepala dan tubuh itu tidak hancur. Ia tidak percaya jika Daralah yang melakukan semua ini, namun bukti yang terlihat mengarah pada Dara. Bahkan ia berani melukai Bu Surti, ibunya sendiri, demi menutupi semua perbuatan kejinya. Bu Surti pun akan memantau Alvin. Ia bertekad akan membantu menantunya itu jika di dalam bahaya. Ia melakukan semua itu agar Alvin tidak menjadi korban Dara selanjutnya. Ia juga belum tahu pasti apa motif Dara sesungguhnya, karena Dara sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi dengan baik. Entah kenapa, ia tega membunuh kedua lelaki yang tulus mencintainya. Seketika Bu Surti teringat dengan kematian keempat ibu rumah tangga tersebut. Ia takut kalau sampai kematian mereka ada kaitannya dengan Dara. Bisa-bisa para suami korban mengamuk dan menghabisi Dara serta Bu Surti sendiri. Malam ini ketiga orang itu makan dalam diam. Sesekali Alvin melirik ke arah mertua dan istrinya. Ia tidak mengerti kenapa ibu dan anak itu saling diam. Ia pun berdehem untuk mencairkan suasana. Bu, Dara, ada apa ya? Kok kalian dari tadi diam saja? Tanya Alvin, sembari memperhatikan kedua orang di depannya secara bergantian. Ia berhenti menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, karena menunggu jawaban dari salah satunya. Enggak kok mas, ibu hanya capek, mungkin lukanya masih sakit, ucap Dara dengan menatap ibunya penuh arti. Iya nak Alvin, silahkan makan lagi, jawab Bu Surti, kembali menyuap makanannya. Oh gitu Bu, baiklah Bu. Alvin kemudian meneruskan makannya. Dara menatap keduanya dengan tatapan yang tajam, juga senyum menyeringai menghiasi bibir mungilnya. Setelah mereka selesai makan, Alvin melangkah ke ruang depan.
Ia bermaksud menonton televisi sembari berpikir bagaimana caranya agar ia membuktikan perkataan ibu-ibu yang ditemukannya tempo hari. Sementara Dara menyiapkan segala rencananya. Ia berniat menghabisi suaminya malam ini juga, karena ia tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia menyiapkan semua peralatannya untuk mengeksekusi suaminya sendiri, yang dia sembunyikan di belakang lemari pakaiannya. Setelah itu, ia melangkah keluar menuju ruang depan, di mana tempat Alvin menonton televisi. Bu Surti pun tidak berhenti mengawasi Dara dan Alvin. Ia bersembunyi di balik dinding dekat pintu dapur. Ia memperhatikan langkah Dara yang semakin dekat dengan Alvin. Kemudian ia mempertajam pendengarannya. Mas, kita tidur yuk. Ini udah jam berapa? Mas belum ngantuk, sayang. Mas, ayolah. Mas, ayo mas, ayo lagi. Jangan kecewakan aku, mas. Mas sudah capek, sayang, ucap Alvin dengan nafas yang terengah-engah. Kamu memang sama saja, mas. Dara bangkit dari tempat tidur, lalu menyambar sebilah pisau yang sudah disiapkannya tadi, sebelum ia melakukan penyatuannya dengan Alvin. Sayang, kamu mau ngapain? Tanya Alvin dengan kaget. Sontak ia berdiri dan mundur ke belakang. Alvinku sayang, aku sudah memberikan kamu kesempatan selama 7 hari ini. Namun nyatanya, kamu pun tidak pernah bisa memenuhinya. Ucap Dara lagi dengan memainkan ujung pisau itu. Maksud kamu apa? Mas tidak mengerti. Kamu pasti tahu, mas, apa yang telah aku rahasiakan semua dari kamu. Biar aku jelaskan. Dara menarik tangan Alvin dan menyuruh membuka lemari pakaiannya. Alvin pun menurut, kemudian membuka lemari itu. Matanya membulat sempurna ketika melihat potongan tubuh dan 2 kepala manusia yang matanya melotot dengan mulut yang terbuka, seperti merasakan kesakitan yang sangat dahsyat di akhir hayat mereka. Ia seketika muntah sejadi-jadinya sampai air matanya ikut keluar. Siapa mereka, Dara? Kamu gak tahu, Alvin. Jawab, Dara. Jawab. Potongan kepala siapa itu? Alvin. Posisi mereka sama sepertimu, mas. Namun, mereka tak bisa memenuhi kebutuhanku. Sama dengan kamu, mas. Nasib kamu akan berakhir sama seperti mereka. Ucap Dara seperti itu. Lalu mengangkat pisau itu tinggi-tinggi dan menancapkan pada perutnya Alvin. Namun dengan sigap, Alvin menangkap pisau itu. Kemudian Dara berlari mengambil sebuah gunting besar dan langsung memotong tangan Alvin, hingga tangan itu nyaris putus. Alvin pun jatuh terkapar di lantai dan menatap nanar ke arah Dara. Dara pun semakin membabi buta. Ia kembali mengarahkan gunting itu ke perut Alvin. Mati kamu, mas. Hentikan, Dara. Hentikan. Jangan. Brak. Seketika tubuh istriku ambruk akibat hantaman kayu besar yang dipegang oleh seorang wanita yang tak aku kenal dan dipukulkannya pada punggung istriku.
Dara seketika tidak sadarkan diri, dan pisau yang ada di tangannya, terlepas tak tentu arah. Sedangkan ibu mertua membantuku berdiri dan menjauh dari Dara. Berlari keluar kamar dengan semboyongan, karena darah dari lenganku itu merembes tanpa henti. Hingga setiap langkahku ada setitik darah yang jatuh. Alvin, kamu tetap di sini. Pakai kain ini dan lilitkan di tanganmu yang luka. Ibu harus mengamankan darah dulu. Ibu mertuaku langsung berlalu pergi tanpa menunggu jawabanku. Ia membawaku ke belakang rumah yang dipenuhi dengan rerumputan dan pohon-pohon besar yang terlihat sangat gelap di malam hari. Hanya untuk bersembunyi agar Dara tidak melihat keberadaanku. Kemudian aku mengambil kain yang diberikan ibu mertua tadi. Lalu aku balutkan ke lukaku. Luka di lenganku benar-benar parah hingga nyaris putus. Aku meringis menahan sakit dan perih sembari berjaga. Tidak lama kemudian, ibu mertuaku datang dan menutup diri kami pakai kain hitam. Kemudian wanita tadi datang menyusul ke tempat persembunyian kami. Tangannya sedikit terluka, juga kakinya berdarah. Sedangkan langkah seseorang semakin mendekati tempat persembunyian ini. Aku semakin deg-degan, tidak karuan, membayangkan jika itu Dara. Aku ingin bertanya pada ibu, tapi ia menyimpan jari telunjuknya ke bibir. Artinya, ini bukan waktunya berbicara. Srek, srek, srek. Terdengar langkah kaki yang begitu berat, bergesekan dengan pepatahan ranting pohon dan dedaunan kering. Ibu langsung mengajakku berdiri, menjauh dari tempat tadi. Namun, lenganku begitu sakit, sesekali aku merintih. Tahan sakitnya, atau nyawamu melayang. Ucap wanita di sampingku, membuat mulutku terbungkam. Emang siapa, Bu, yang datang? Tanyaku pada ibu, dan tidak menghiraukan wanita di sampingku itu. Shh, jangan bicara dulu. Darah semakin dekat. Jawab ibu setengah berbisik. Mas, ibu, kalian di mana? Jangan harap bisa lolos dariku. Ucap Dara sambil mengibas rumput pakai belati yang panjang dan juga tajam, hingga rumput-rumput itu berjatuhan. Keluar sekarang, atau aku yang mengeluarkan kalian. Ucap Dara lagi, lalu ia menyalakan senter handphonenya. Aduh, gawat. Bu, gimana ini, Bu? Aku bertanya pada ibu mertuaku dengan suara yang sangat lirih. Kalian lari saja dulu, biar ibu yang menghadapinya. Kalian lari sejauh mungkin lewat ladang sana, terus ke arah samping. Itu nanti tembus ke belakang rumah Pak Kades. Jawab ibu mertuaku menjelaskan dengan berbisik. Tapi Bu, aku nggak mungkin meninggalkan ibu sendirian di sini. Dara pasti menyakiti ibu. Ucapku lagi kepada ibu. Aku tidak mau pergi dengan wanita yang tidak aku ketahui ini. Aku juga takut ibu mertuaku dibunuh oleh Dara, meskipun itu anaknya sendiri. Bukan waktunya berdebat. Pergi atau mati di sini. Ucap wanita yang ada di sampingku lagi dengan tegas. Namun dia sendiri tidak ikut denganku. Dia malah keluar menghadapi Dara. Aku pun berlari menyusuri jalanan yang ditunjukkan ibu mertuaku. Sementara ibu dan wanita itu sedang mengalihkan perhatian Dara. Kamu jangan ikut campur urusan saya, atau kamu akan aku lenyapkan. Ucap Dara dengan lantang, menunjuk perempuan itu pakai belati di tangannya. Aku berhenti melangkah setelah mendengar pernyataan Dara. Apapun yang terjadi, aku harus membantu mereka. Tapi harus dengan apa? Sedangkan lenganku sakitnya sudah tidak tertahankan lagi. Silahkan kalau kamu bisa. Mulut dan rahangmu yang akan aku patahkan. Biadab, kamu sudah menghilangkan 2 orang keluargaku. Jawab wanita itu dengan tatapan sengitnya.
Aku pun tidak mengerti entah siapa keluarganya dan kenapa ia muncul tiba-tiba dalam keadaan begini. Ia sama sekali tidak takut, malah ia maju selangkah lagi mendekati Dara. Rasakan ini. Dara mengayunkan belatinya tepat di kepala wanita itu. Namun wanita itu menunduk dengan cepat hingga belati itu mengenai rerumputan. Dara, cukup nak. Ini ibu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ucap ibu mertuaku dengan uraian air mata, seraya berlutut di depan Dara. Sementara aku memandangi mereka tidak jauh, namun aku harus menunduk agar Dara tidak melihatku. Dara mengangkat belati itu kembali dan mengibaskannya tepat pada kaki ibu. Refleks, aku berteriak keras, namun wanita itu dengan sigap menangkap belati tersebut pakai tangannya, hingga tangannya terluka parah. Dia pun membantu ibu berdiri, kemudian membawanya jauh dari jangkauan Dara. Lagi-lagi Dara berlari, menusukkan belati itu tepat di punggung ibu mertuaku, hingga ibu jatuh. Dari pinggangnya keluar darah segar yang mengalir deras. Aku pun keluar dari tempat persembunyianku menghadapi Dara. Hentikan, Dara. Hentikan. Apa kamu bilang, Mas? Hentikan? Bahkan, aku belum menceritakan pada ibu apa tujuanku. Dan tidakkah ibu ingat? Dara melangkah mendekati ibu. Ibu dan wanita itu entah siapa namanya. Mereka bersamaan meringis menahan sakit yang teramat. Katakan padaku, ibu. Apa tujuan ibu? Tanya Dara kepada ibu yang membuatku tidak mengerti. Sementara wanita yang sedang merobek jaketnya untuk membalut luka di lengannya dan juga di pinggang ibu terlihat menoleh ke arahku. Kalian harus mati, ucap Dara lantang. Dia hampir saja memotong kepala kedua wanita itu. Namun dengan langkah cepat, aku menarik mereka berlari, menembus gelapnya malam, juga rumput-rumput liar yang begitu tinggi. Nafas kami tersengal-sengal, hingga menghembuskannya saja terasa berat. Rasa sakit, perih, tak lagi kami hiraukan. Yang penting bisa selamat dulu. Kami berlari sudah sangat jauh, hingga langkah kaki yang mengejar kami tidak lagi terdengar. Ketika masih mengatur nafas, aku merasakan ada tangan yang memegang pundakku. Aku membalikan badanku untuk melihat siapakah yang telah memegang pundak ini. Refleks, aku berteriak dan lari tunggang-langgang. Aku lari, aku berlari tidak lagi menghiraukan teriakan ibu dan juga wanita itu. Kemudian mereka menyusulku dengan langkah yang terseok-seok. Alvin, tunggu! Teriak ibu sembari berjalan memegangi pinggangnya yang terluka. Kamu ini kenapa sih, Vin? Kayak lihat setan aja. Gerutu wanita itu dengan menautkan kedua alisnya. Tadi ada potongan tangan yang memegang pundakku. Ucapku dengan bibir bergetar. Belum habis ketakutanku karena dikejar Dara. Namun kini harus berjumpa dengan hal-hal yang mengerikan. Maksud kamu hanya tangan saja? Gak punya badan gitu? Iya, aku kaget, makanya aku lari. Ya udah, ibu tunggu di sini ya. Aku akan memeriksa ke sana. Mungkin ini pertanda ada sesuatu di hutan ini. Kami ikut saja, nak. Ucap ibu sembari melirik ke arahku, dan aku mengangguk tanda setuju. Kami pun berjalan saling menopang. Di antara kami, ibu yang paling merasakan sakit karena luka di pinggangnya terus mengeluarkan darah, meskipun telah dibalut kain yang tebal. Sedangkan wanita itu begitu peduli, padahal kami tidak saling kenal. Namanya pun aku belum tahu. Sementara rembulan sudah mulai menampakkan sinarnya, hingga langkah kaki kami tidak lagi kesulitan. Setibanya di tempat tadi, kami mencari sesuatu yang bisa kami temukan. Seakan-akan di sini ada hal yang akan kami temui. Selang beberapa menit, wanita itu berteriak.
Hah, apaan ini? Ia berteriak, namun tangannya mengangkat sebuah kantong plastik yang di dalamnya sudah dipenuhi belatung dan baunya begitu tajam, membuat kami bertiga muntah secara bersamaan. Ia melemparkan kantong itu ke tanah, kemudian mengoreknya pakai patahan kayu. Dengan bantuan sinar rembulan, mata kami membulat melihat isi kantong potongan tubuh manusia yang sudah tidak berbentuk lagi, dengan isi kepala yang sudah berhamburan keluar. Ya Allah, Tante. Ini tante aku. Aku mengenal warna rambut juga cincin di tangannya. Ucap wanita itu dengan memperhatikan sebuah cincin yang masih melingkar di jari manis pada tangan tersebut. Dia menangis meraung-raung. Dalam hati aku bertanya, apakah Dara yang melakukan semua ini? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya padanya. Maaf, memangnya nama Mbak siapa dan dari mana? Aku Helen dari kota sebelah. Tujuan aku ke sini menyusul tanteku. Karena sudah seminggu lebih ia tidak balik ke rumah. Suami tante juga mengira tante itu ke rumah temannya. Tapi setelah aku ke sana, tante tidak ada. Suami tante pun sudah menanyakan tante ke semua temannya, tapi nihil. Akhirnya aku bertekad menyusulnya ke sini, karena sepupu aku itu nikahnya di kampung ini. Kata suami tante, pasti tante ke sini mau cari sepupuku. Jawab wanita itu panjang lebar. Ternyata namanya Helen, dan ia satu kota denganku. Maaf nak Helen, nama sepupu kamu siapa? Sepupuku namanya Ivan, Bu. Jawab Helen disertai tangisan. Raut muka ibu mendadak berubah setelah mendengar jawaban Helen. Seminggu lebihnya itu hari apa dan tanggal berapa ya, Mbak? Tanyaku penasaran, karena aku berusaha mengaitkan semua kejadian ini dengan Dara. Setelah mendengar jawaban Helen, aku beralih memandang ibu. Ibu, suami pertama Dara namanya siapa, Bu? Aku tidak peduli lagi dengan luka di lenganku. Aku harus menyelesaikan semuanya. Yang pertama Ivan, yang kedua Rudy. Memangnya Nak Alvin sudah tahu semuanya? Tanya ibu padaku. Sementara Helen nampak kaget mendengar jawaban ibu. Iya, Bu. Sekarang banyak hal yang penting yang harus aku pikirkan. Cerita ini flashback kembali ke cerita sebelumnya. Mas, kita ketemu di mana? Tanya Dara lewat chat aplikasi miliknya. Kita ketemu di bukit kecil aja, dekat pasar ya. Nanti aku jemput. Nggak usah mas, aku juga sudah dekat. Ya udah, Mas tunggu ya. Aku kembali duduk setelah membalas pesannya. Tak lama kemudian, ia kembali mengirim pesan. Aduh, maaf mas, aku harus kembali ke rumah. Ada yang aku lupakan. Ucapnya dengan memberikan emotion pusing. Aku tidak begitu tahu tempat ini, karena baru 2 hari yang lalu aku kesini untuk menemui Dara dan menginap di salah satu kamar di bukit ini. Sudah 2 jam lebih aku menunggu, namun tidak kunjung kembali. Padahal jarak antara rumahnya dengan pasar tidak begitu jauh, bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Aku mondar-mandir menunggu kedatangannya. Kurang lebih 3 jam, akhirnya dia datang juga. Tapi tampilannya sangat berantakan. Bahkan ada noda darah di lengan bajunya. Ia tampak mengusap noda itu pakai tisu. Maaf mas, aku lama karena ada masalah sedikit. Gak apa-apa. Oh iya, lengan baju kamu kenapa? Kok berdarah? Tadi ada orang kecelakaan mas, jadi aku tolongin. Oh ya, di mana? Sudahlah mas, lagian aku gak kenapa-napa kan. Ayo kita ukur dulu bajunya. Jawabnya lebih memilih mengalihkan pembicaraan kami.
Setelah itu kami sama-sama ke rumah Dara untuk bertemu dengan ibunya, sekalian meminta restu pada calon ibu mertua. Kita kembali ke ceritanya. Setelah aku mengingat semuanya, aku kembali menatap ibu dan juga Helen. Mereka masih mematung, larut dalam pikiran masing-masing, juga menahan perih akibat sayatan belati. Ibu, sebelum aku ke rumah ibu kan, malamnya aku jalan sama Dara. Kalau boleh tahu, ibu di mana waktu itu? Tanyaku pada ibu yang terlihat menahan sakit. Ibu di rumah, Nak. Jawab ibu sembari memegangi pinggangnya yang tidak berhenti mengeluarkan darah. Siangnya ibu di mana? Tanya Helen kepada ibu. Seingat ibu di rumah lagi tidur. Tapi sempat ibu mendengar suara ribut-ribut di kamar Dara. Namun ibu lebih memilih tidur, karena percuma ke kamar Dara. Dara tidak pernah mengizinkan ibu masuk sejak ia menikah. Berarti Dara yang telah melakukan semua ini, Bu? Aku juga berpikir seperti itu. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Pasti ada kaitannya, kata Helen menimpali. Aku harus menghubungi suami tanteku, ucapnya lagi sembari merogoh kantong celananya. Sial, handphoneku pasti jatuh di rumah itu, ucap Helen lagi dengan mengacak rambutnya frustasi. Jadi, sekarang bagaimana, Bu? Kita keluar dari sini dulu. Setelah itu kita selesaikan semuanya. Aku harus kembali ke rumah itu. Aku akan menghabisi wanita iblis itu, ucap Helen dengan emosi. Jangan sekarang. Dia akan menghabisimu karena kamu sedang terluka. Aku melarangnya, tapi ia tetap kekeh mau ke rumah itu. Aku gak peduli. Yang penting aku akan menghabisi wanita iblis itu. Kalau kamu mati, siapa yang akan mengurus semuanya kalau bukan kamu? Helen kembali menatapku dan menunduk lemas, membuang nafas kasar sembari tangannya meraih kantong plastik itu dan menentengnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jauh kami melangkah, namun di depan sana terlihat seperti seseorang yang sedang berdiri seakan menunggu kedatangan kami. Tapi semakin kami mendekatinya, seorang itu tidak lagi terlihat. Perasaan tadi ada orang yang berdiri di sini. Sepertinya dia menunggu kedatangan kita loh. Tapi di mana sekarang dia? Ibu gak lihat apa-apa, Nak. Iya, Bu, sama. Aku juga gak lihat apa-apa. Makanya kamu jangan kebanyakan halu, supaya jalannya lebih cepat. Dih, jutek banget sih. Makin sakit lukaku kalau lama-lama sama kamu, ucapku sambil memperhatikan lengannya yang luka. Perjalanan mereka kini menembus sampai pagi, dan mereka pun sudah memasuki area perkampungan yang begitu asing bagi mereka. Ketiga orang itu terlihat kecapean, juga rasa lapar dan haus kian mendera ketiganya. Bu, ini kampung apa ya? Tanya Alvin pada Bu Surti. Ibu juga gak tahu, Vin. Barusan ibu masuk sini. Seingat ibu, jalanan yang kita lewati itu tembus di belakang rumah Pak Kades. Tapi kok kesini ya? Jawab Bu Surti dengan heran. Sedangkan Helen nampak terlihat lelah, apalagi di tangan wanita itu memegangi kantong plastik yang berisi potongan anggota tubuh tantenya yang diketahui mertua pertama Dara. Sesekali ia merasa mual, namun terus ditahannya, karena itu merupakan barang bukti yang kuat untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan itu. Ya sudah, Bu, kita istirahat dulu sebentar. Aku lelah, Bu, ucap Helen dengan menghela nafasnya. Iya, Bu, aku juga capek dan lapar, Bu. Iya, Ibu terserah kalian saja. Ibu juga capek dan lapar. Pinggang ibu juga terasa mau patah, ucap Bu Surti sembari duduk di tanah beralaskan dedaunan kering. Sementara dari kejauhan
nampak seseorang mengamati pergerakan mereka dengan tatapan tajam juga senyum mengerikan. Mereka tidak menyadari itu karena mereka sudah sangat lelah, lapar, dan juga haus. Srek, 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 srek. Suara langkah kaki seseorang bergesekan dengan daun kering, juga patahan ranting kayu yang semakin mendekati mereka. Shh, aku seperti mendengar langkah seseorang, ucap Helen yang langsung bangkit dari duduknya. Suara apa? Jangan bikin kaget lah. Lenganku makin sakit tau. Ucap Alvin meringis menahan sakit. Terlihat luka itu semakin parah dan mengeluarkan darah kental. Siapa yang ngagetin kamu? Emang aku dengar kok. Aku dan ibu juga sakit, ucap Helen. Meskipun dia belum terlalu mengenal Ibu Surti, tapi kedekatan mereka berdua seakan sudah saling mengenal lama. Ketika mereka masih fokus mendengarkan langkah kaki itu, 3 orang itu dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki muda yang mereka tidak kenal. Bahkan Ibu Surti sendiri pun tidak pernah tahu nama kampung ini. Permisi, mau kemana? Dan kenapa luka-luka? Ah, gak apa-apa mas, ini luka biasa kok. Maaf nak, kami mau ke kampung sana, tapi kami nyasar ke sini. Apa kamu tahu jalan menuju ke sana? Jawab Ibu Surti dengan memperhatikan pemuda itu. Iya bu, saya tahu. Tapi jalan menuju ke sana itu butuh waktu yang lama bu. Ungkap pemuda itu dengan menatap Helen, Alvin, juga Ibu Surti. Apa kamu bisa mengantar kami? Oh tentu. Sebelum saya antar, mari ikut saya ke rumah dulu. Kalian bisa mengobati luka kalian di sana. Jawab pemuda itu sembari mengajak mereka ke rumahnya. Gimana Alvin, Helen? Iya bu, kebetulan aku haus banget. Iya bu, sekalian kita bisa minum dulu di sana. Bagaimana? Mau tidak? Iya mas, kami ikut. Jawab Alvin yang disertai anggukan dan Helen juga Ibu Surti. Kemudian mereka mengikuti langkah pemuda itu dengan raut wajah penuh harap. Karena mereka sudah sangat lelah, jalanan yang mereka lewati nampak sepi, dan rumah-rumah penduduk di perkampungan itu terlihat tidak berpenghuni. Mungkin bisa dibilang seperti kampung mati, karena tidak ada aktivitas warga sekitar. Bu, apa nggak merasa aneh? Bisik Helen yang berjalan beriringan dengan Bu Surti. Jangan membuat penduduk sekitar kini tersinggung. Ungkap pemuda itu seraya membalikan badannya menatap Helen. Seketika, Helen nampak kesulitan menelan salivanya karena ia kaget pemuda itu mendengar bisikannya. Shh, jalan saja. Yang penting kita bisa pulang, Sahut Ibu Surti dengan lirih, menyenggol lengan Helen, sedangkan Alvin menggelengkan kepalanya melihat tingkah Helen. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi, tanpa adanya percakapan, dan pemuda itu tidak menoleh lagi kepada mereka. Ia berhenti tepat di depan rumah yang terlihat berantakan dari luar. Ketiganya saling melirik dan tidak berani membuka suara sebelum pemuda itu berbicara. Pemuda itu berusaha membuka pintu dengan mendorongnya, sehingga terlihatlah isi dari dalam rumah itu. Mari masuk bu, mas, mbak. Iya mas, terima kasih. Iya mas, terima kasih. Itu di kantong plastik apaan? Tanya pemuda itu dengan memperhatikan kantong yang dipegang oleh Helen. Bukan apa-apa mas. Jawab Helen dengan gugup. Dan sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru
dari Jagat Lelembut. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, diperbanyak rezekinya, dan selalu dipermudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Lelembut.